Jikalaupun ada orang yang hidupnya sampai usia 83 tahun, dipastikan selain dia punya pahala, maka banyak juga dosanya yang dia telah laksanakan. Berapa banyak maksiat yang dilakukan selama 83 tahun. Tapi kalau kita bisa melaksanakan iktikaf dan Allah turunkan pada malam hari ini, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Itu selama 83 tahun hanyalah kebaikan, kebaikan dan kebaikan. Tidak ada kemaksiatan dosa di dalamnya. Sungguh beruntung jikalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu kita berikhtiar atas gambaran Nabi di hari-hari ganjil. Malam ini malam 23. Hari ganjil. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala menurunkan Lailatul Qadar di malam hari ini. Dan kita mendapatkan pahalanya sebanyak 83 tahun usia kita. Isinya hanyalah keberkahan, keberkahan dan keberkahan. Oleh karena itu hadirin sekalian, marilah kita buka hati kita pada malam hari ini. Menerima kebaikan. Hati kita jangan sempit. Hati kita jangan tertutup. Kalau hati kita sempit, hati kita tertutup, maka hidayah Allah susah masuk ke dalam hati kita. Bahkan hati kita keras, sekeras batu. Susah air untuk masuk di dalamnya. Karena kerasnya hati kita seperti batu. Oleh karena itu hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita buka hati kita di malam hari ini seluas-luasnya. Agar Allah menurunkan hidayah dan keberkahan kita. Sehingga Allah menjadikan kita menjadi orang yang soleh dan solehah, yang merubah hidup kita. Karena hatilah sebagai puncak raja dari hidup kita, dari diri kita. Yang namanya raja, dia berkuasa. Ketika hati kita dikuasai oleh kebaikan, hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka dipastikan hidup kita akan baik. Kami bayangkan hadirin rahimakumullah, jikalau hati kita dikuasai oleh keburukan, kejahatan, nafsu iblis dan kebinatangan, maka bisa kita tergambar kehidupan kita, kehidupan yang penuh penderitaan. Hidup kita menyebabkan orang menderita karena kita. Karena kepuasan diri kita seperti binatang, binatang liar, dan keserakahan. Iri hati dengki sebagaimana iblis laknatullah alaih. Oleh karena itu di malam hari ini hadirin rahimahullah, anak-anakku sekalian, buka hati kita, bersihkan hati kita. Kita bersihkan sifat-sifat setan di dalam diri kita. Kita bersihkan jiwa-jiwa kita dari sifat-sifat kebinatangan. Sehingga ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka ayat ini yang kita akan dengarkan. Ya ayyuhal nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli ya ibadi, fadkhuli jannati. Wahai pemilik hati-hati yang tenang, wahai pemilik hati-hati yang bersih, kembalilah engkau kepadaku, kata Allah. Kembalilah engkau kepadaku, kata Allah. Kembalilah wahai hamba-hambaku, masuklah kalian ke dalam surgaku. Itulah kalimat
pembukaan yang Allah berikan kepada kita. Jikalau hati-hati kita baik, hati-hati kita bersih. Tapi bayangkan hadirin rahimakumullah, jikalau hati-hati kita, hati-hati kalian atau hati-hati saya seperti dengkinya, iri hatinya iblis laknatullah alaih terhadap Nabi Adam alaihissalam. Dia merasa sombong, dia merasa hebat dibandingkan yang lain. Dan saya yakin Anda semua di sini banyak sekali muncul hal-hal seperti itu. Saya lebih baik dari teman saya lebih pintar dibandingkan teman saya lebih cantik dibandingkan teman saya lebih hebat dibandingkan teman saya, dan berbagai hal-hal yang lain yang menganggap orang lain lemah, orang lain itu sangat kecil, kita hebat, kita besar. Kita tidak sadar sifat iri hati dengki pada iblis masuk dalam diri kita. Kita tidak terasa kita sudah dikuasai oleh setan di dalam jiwa kita. Kita jadi sombong, kita jadi takabur, kita ujub, kita hebat, kita jagoan. Orang lain senang, kita tidak senang. Orang lain bahagia, kita tidak bahagia. Orang lain menderita, kita senangnya bukan main. Itu sifat-sifat setan, itu sifat-sifat iblis. Mereka tidak senang kepada baginda Nabi Adam alaihissalam, pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Bersihkan hati kita anak-anakku sekalian dari sifat-sifat iblis laknatullah alaih. Bersihkan hati kita, karena syarat masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala adalah di qalbin salim. Tidak ada manfaat harta benda kita yang banyak, tidak ada manfaat anak buah kita yang banyak, semuanya tidak manfaat duniawi. La yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak manfaat harta dunia, nanti di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala yang diterima Allah, yang dimasukkan ke dalam surganya Allah hanyalah orang-orang yang menghadap Allah di qalbin salim, dengan hati yang bersih anakku, hati yang suci, hati yang bersih, yang semuanya hati-hati itu cinta kepada Allah, cinta kepada manusia karena Allah Ta'ala. Atau di dalam hati kita masuk sifat-sifat binatang. Banyak ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang sifat-sifat binatang. Sifat anjing, sifat kera, sifat monyet, sifat keledai, dan sifat binatang-binatang lain disebutkan. Karena namanya juga binatang, mereka tidak punya akal pikiran, mereka tidak malu terhadap sekelilingnya. Kadang kita sebagai manusia, anak-anakku sekalian, tidak malu kepada Allah, tidak malu kepada manusia. Kita terang-terangan maksiat di hadapan manusia, kita bangga kepada kemaksiatan kita. Kita tidak sadar kita telah melakukan sifat-sifat binatang terhadap diri kita. Rakus seperti monyet, sudah ada di tangan kita rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kita tak mau bersyukur. Apa yang kita miliki, yang kita rasakan, terutama anak-anakku sekalian di pondok pesantren, seolah-olah tidak ada artinya. Kita banyak menggerutu di pondok pesantren, kita ingin lebih dibandingkan yang lain. Hati-hati anakku sekalian, hati-hati. Jangan-jangan sifat monyet ini ada pada diri kita, sifat-sifat anjing yang ada pada diri kita. Anjing itu suka mengulurkan lidahnya, dikasih makanan dia ulurkan lidahnya, tidak dikasih makan diulurkan lidahnya. Model anjing adalah orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Apa yang ada tidak pernah disyukuri, kurang saja. Bisanya mengeluh, bisanya menggerutu,
tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadarkah teman-temanku sekalian, sadarkah jamaah sekalian, sadarkah anak-anakku sekalian, sifat binatang menempel pada diri kita semua. Itu semua harus dikeluarkan dalam hati kita. Semua harus dihancurkan, kita keluarkan dalam hati kita. Jangan sampai sifat-sifat binatang liar itu ada pada diri kita. Bersihkan hati kita. Jangan sampai kita menganggap teman kita itu buruk dibandingkan kita. Jangan menganggap teman kita itu sangat-sangat jelek dibandingkan kita. Bahkan terkadang kita menganggap teman kita yang berkebutuhan khusus dianggap kurang di hadapan kita. Tapi sadarkah kalian, wahai akhwat kalian, ada di antara kalian teman kita yang berkebutuhan khusus. Boleh jadi teman kita itu, teman yang berkebutuhan khusus itu adalah orang yang bahagia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang kita pikirkan, yang kita lakukan. Tapi boleh jadi teman kita yang berkebutuhan khusus, dia tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bersih karena dia punya sesuatu yang tidak membuat dia bisa normal seperti kita. Maka dalam surat An-Naba di akhir ayatnya Allah menggambarkan, ya laitani kuntu turaba, karena dahsyatnya hisab nanti di akhirat kelak. Sedikit saja amal kita di dunia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti debu kecil, apa yang kita lakukan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti di akhirat kita akan menyaksikan ada binatang ternak, karena mereka menghadap kepada Allah terkait dengan ketidakadilan sesama binatang. Maka rusa yang ditanduk oleh temannya menghadap kepada Allah, mengadu kepada Allah, ya Allah, saya ditanduk oleh teman saya, rusa yang satu menanduk saya tidak terima ya Allah, saya mohon keadilanmu ya Allah. Binatang saja seperti itu meminta pertanggungjawabannya atas ketidakszaliman yang dialami. Bagaimana nanti kita di akhirat sebagai manusia? Hadirin sekalian, kita menganiaya teman kita menyepelekan teman kita menyakiti hati teman kita membuat teman kita menjadi menderita. Kalau teman kita minta kepada Allah keadilan, ya Allah, saya tidak terima, saya dizalimi waktu di dunia. Bayangkan hadirin Allah, kita akan dihisab. Kalau binatang telah ditegakkan keadilan, maka turaba, binatang itu akan hancur menjadi tanah. Tapi kita manusia tidak seperti binatang, kita tidak hancur, kita akan lanjut. Allah akan hukum kita di dalam nerakanya. Kita akan diazab selama-lamanya di neraka. Na'udzubillah, subhanallah. Karena perbuatan tangan kita, perbuatan kaki kita menendang teman kita, kata-kata kita kasar, kata-kata kita menyakitkan hati teman kita. Apakah itu tidak dibiarkan oleh Allah nanti di akhirat kelak? Tidak, saudaraku, akan dihisab. Oleh karena itu, teman kita yang boleh berkebutuhan khusus tersebut tidak dihisab oleh Allah. Tapi kita menganggap teman kita seperti itu. Teman kita yang berkebutuhan khusus dianggap oleh kita, dipincikan mata kita, tidak dianggap. Kita merasa hebat, kita lebih normal dibandingkan kita. Padahal boleh jadi dia lebih bahagia dibandingkan kita nanti di akhirat. Oleh karena itu hadirin rahimahullah, di malam Lailatul Qadar ini, buka hati kita, bersihkan hati kita. Sifat-sifat iblis kita keluarkan, sifat-sifat binatang kita keluarkan. Isi hati kita dengan nilai-nilai akhlakul karimah yang baik. Sifat-sifat kebaikan kita masukkan ke dalam hati kita, sehingga hati kita bersih, hati kita menjadi murni kembali
Dan ketika Allah menghadapkan kita nanti kepadanya, kembali kepadanya, maka hati kita, hati yang mutmainnah, hati yang tenang, hati yang bersih. Ketika Allah panggil kita, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, hei hati-hati yang bersih, wahai hati-hati yang bening, wahai hati-hati yang suci, kembalilah kepadaku, kata Allah. Maka kita akan menjawab, labbaik ya Allah, labbaik, kami datang kepadamu ya Allah dengan hati yang bersih. Kami hambamu ya Allah, kami siap menghadapmu ya Allah, dan masukkanlah hambamu ini ke dalam jannahmu, ke dalam surgamu ya Allah. Tapi kalau hati kita buruk, hati kita penuh kedengkian, hati kita kotor, maka bukan hati mutmainnah dalam hati kita, hati yang fasad, hati yang rusak. Maka kita bukan akan kembali kepada Allah dengan cara yang baik, kita akan dikembalikan dengan cara yang kasar. Nerakalah tempatnya, neraka jahimlah tempatnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karena itu hadirin jamaah sekalian, anak-anakku sekalian termasuk saya, marilah sekali lagi bersihkan hati kita. Kita bersyukur atas apa yang Allah berikan. Kita bersyukur kita diberikan orang tua, ayah ibu kita. Banyak saudara kita, teman kita tidak punya ayah ibu, mereka yatim piatu. Mereka sudah tenang, mereka sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Karena orang tua mereka kita doakan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika orang tua kita masih hidup, kita belum jelas orang tua kita gimana posisinya, maka kita sebagai anaknya wajib hukumnya menjadikan orang tua kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian dipesantrenkan, apalagi pesantren tahfidz Quran, Anda harus menghantarkan orang tua kita, ayah ibu kita di dalam surga Allah yang terbaik, memberikan mahkota yang terbaik. Itu kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menggerutu, bukan hanya mengeluh ada fasilitas yang ada. Boleh jadi tempat yang lain lebih susah dibandingkan kita, karena kita tidak pernah melihat. Maka dibukakan, dibutakan mata kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukurlah anakku sekalian, kita masih punya orang tua. Jaga, rawat orang tua kita. Kalau orang tua kita masih belum beribadah kepada Allah, orang kita masih jauh dari sholat kita, maka saat kalian nanti pulang, wajib hukumnya engkau dekati dengan baik orang tua kalian. Ajarkan tentang ibadah kepada Allah. Orang tua kita tak bisa ngaji, ajarkan orang tua kita mengaji. Kita mengajarkan orang lain mengaji, tapi orang tua kita tak bisa ngaji. Sedih kita. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih punya orang tua. Kita bersyukur kepada Allah, kita punya guru-guru yang baik, guru-guru yang mengajarkan kalian ilmu pengetahuan. Melihat kalian menjadi baik, mereka akan senang. Mengeluarkan kalian minaz zulumati ila nuril Islam, membawa Anda dari kegelapan kejahiliahan. Dulu kalian bertindak seperti orang jahiliyah, berbuat maksiat, bangga dengan kemaksiatan. Tapi dengan di pondok kalian diarahkan menjadi orang yang baik oleh guru-guru kalian. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempat yang lain mereka sangat susah. Mereka hidupnya tidak tenang, tidak ada yang mengarahkan. Bahkan orang tuanya pun tidak bisa mengarahkan, apalagi lingkungan. Bersyukurlah lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang Allah berikan kepada kita sekalian. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur kata Allah, ditambah kata Allah dengan nikmat-nikmat yang lain. Kita diberikan
dengan kenikmatan hidayah ditambah oleh Allah, nikmat ilmu pengetahuan ditambah oleh Allah, nikmat lingkungan yang soleh ditambah oleh Allah, dan berbagai nikmat-nikmat yang lainnya. Jikalau sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu. Tapi walau kafartum inna azabila syadid. Tapi kalau kita kufur, kita ingkar, tidak pernah berterima kasih, tidak pernah bersyukur, maka tidak ada lain balasan buat kita azabila syadid, siksa yang pedih. Bukan hanya nanti di akhirat, di dunia pun kita akan mendapatkan kesusahan. Oleh karena itu hadirin rahimahullah, malam Lailatul Qadar sekali lagi bukakan pintu hati kita lebar-lebar, buang penyakit yang ada di dalam hati kita, sifat dengki, hasad, takut, amarah, sifat buruk kepada yang lain, kita buang jauh-jauh. Kita masukkan nilai-nilai kebaikan, cinta pada Allah, cinta pada Rasulnya, cinta kepada orang-orang yang beriman. Kita masukkan nilai-nilai warok, nilai-nilai kejuhudan, nilai kesederhanaan, pandai bersyukur. Kita masukkan semua nilai kebaikan, maka kita akan menjadi orang-orang yang bersih, seperti bayi yang baru dilahirkan setelah keluar dari bulan Ramadan. Karena apa? Karena kita termasuk la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Allah menyatakan, wa may yattaqillaha wa yukaffir anhu sayyi'atihi. Jikalau kalian bertakwa kepada Allah, dihapus segala dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa, mudah-mudahan malam hari ini dalam malam Lailatul Qadar, maka kita dihapus dosa-dosa. Marilah kita akhiri dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa di malam Lailatul Qadar, kita bertasawuf dan berdoa bersama dengan hati yang ikhlas, dengan yang mendalam. Tidak apa-apa biarkan air mata menetes dari mata kita, karena tetesan air mata kita adalah penyebab untuk dimatikannya api neraka nanti di akhirat yang mengenai kita. Kita diselamatkan karena air mata kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ya Allah, kami memohon ampun kepadamu ya Allah atas segala dosa dan kemaksiatan yang kami lakukan ya Allah. Kami menyadari ya Allah begitu banyak dosa dan kesalahan dan kemaksiatan yang kami lakukan ya Allah, tidak bisa terhitung karena saking banyaknya kemaksiatan yang kami lakukan. Tapi kami masih berharap kepadamu ya Allah, apalagi di bulanmu yang suci ini ya Allah, bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar ini ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa-dosa hamba-Mu ini ya Allah, dosa-dosa kami ya Allah, maafkanlah kami ya Allah. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah. Engkau maha penerima maaf ya Allah, maafkan kami ya Allah, ampuni salah dosa kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ampunilah juga dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa ayah ibu kami ya Allah. Kami jauh dari orang tua kami ya Allah, kami
sedang jihad fisabilillah di pondok pesantren ya Allah. Orang tua kami ada di rumah ya Allah. Kami hanya berdoa ya Allah, ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni ibu bapak kami ya Allah, ayah bunda kami ya Allah. Sehatkan mereka ya Allah, berkah hidup mereka ya Allah. Apalagi orang tua kami yang telah tiada ya Allah, bapak ibu kami yang telah tiada, maka kami ya Allah memohon kepadamu ya Allah, tempatkan mereka di tempat yang terbaik ya Allah. Berkahilah di dalam kuburnya ya Allah, dapatkan nikmat kubur ya Allah. Masukkan kami di dalam surgamu ya Allah, jauhkanlah dari siksa nerakamu ya Allah. Jadikanlah kami sebagai anak-anaknya, anak yang soleh dan solehah, yang senantiasa mendoakan kedua orang tua kami ya Allah. Dan kami mohon pula ya Allah, ampuni dosa guru-guru kami ya Allah, orang yang memberikan manfaat pada kami ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, diterima amal soleh mereka ya Allah. Sehatkan mereka ketika mereka sakit ya Allah. Sehatkan mereka ya Allah ketika mereka sakit ya Allah. Bersihkan hati-hati mereka terhadap dunia ya Allah. Luruskan niat mereka karena Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, akhirnya kami mohon kepadamu ya Allah, bahagiakanlah kami hidup di dunia ini ya Allah, dan bahagiakan pula di akhiratmu ya Allah. Jauhkanlah kami dari siksa api nerakamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Rasulullah ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin dan anak-anakku sekalian, kita sudah minta maaf, minta ampun pada Allah. Hablum minallah sudah kita tunaikan. Maka tinggal satu lagi, hablum minannas. Mangga silahkan kita saling bersalaman satu dengan yang lain. Ikhlaskan hati kalian. Terimalah maaf kalian kepada saudaranya. Dan saudaranya juga meminta maafkan. Bukakan pintu maaf kepada saudara yang lain. Maka ketika itu terjadi karena ikhlas, maka bersihlah hati kita. Seperti bayi yang dilahirkan. Telah diampuni dosa oleh Allah dan telah dimaafkan oleh teman-temannya. Mangga yang ikhwan dengan yang ikhwan, akhwat dengan akhwat.
Sallallahu Ya Insya Allah semua bersihkan hati kita. Kepada Allah juga sudah kita bersihkan. Kepada manusia sudah kita bersihkan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita menyelesaikan Ramadan dengan baik. Dan Allah menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.